Balik lagi di pojok misteri. Karena setiap misteri ada di pojok. Kali ini kita kedatangan tamu dari masih sekitaran Pulau Jawa, teman-teman. Usut punya usut. Beliau ini memiliki segudang pengalaman mistis yang tentunya Bang Alam pribadi pun sangat penasaran. Langsung saja kita sapa. Halo Mas Lukman. Mas. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Akhirnya sampai juga Mas ya. Ya. Alhamdulillah tadi lumayan jauh ya dari. Ya saya terima kasih loh Mas loh. Iya. Mas sudah mau Sama-sama. Terima kasih banyak Mas. Iya. Jadi apakah Mas Lukman sudah siap? Ya siap. Saya sebenarnya masih agak merinding ya. Oh, kalau mau ceritain iya, tapi iya, demi iya. pojok misteri saya coba. Terima kasih loh ya. Mas. Terima kasih banyak Mas. Lucu juga nih Mas Lukman. Jadi gimana Mas ceritanya kalau boleh tahu Mas? Oke langsung aja ya. Saya ini profesinya sebagai tukang udang. Gue kira gue bisa loh. Ternyata. Sebelumnya saya sorry kalau agak grogi ya Mas ya karena ya, nggak apa-apa, saya tuh nyeritain ini masih agak merinding gitu, masih iya, ngeri. Emang jaraknya masih belum lama gitu atau? Karena emang profesi ini saya geluti belum cukup lama lah. Oh. Kebetulan saya pekerjaan sebagai tukang udang jahe. Udang jahe. Iya dulu sebenarnya saya restoran sebagai manajer perusahaan gitu, cuman karena passion saya dan kecintaan saya sama jahe, jadi saya coba beralih untuk jadi tukang udang jahe Mas. Enggak tapi ada alasan Mas, ada alasan kenapa saya jadi tukang udang jahe karena itu tapi ya lanjut dulu Mas. Iya karena setiap saya pulang kerja tuh saya kan kecapean tuh, pasti minum udang jahe enak kan. Cuman sampai udah bertahun-tahun saya nyobain tuh nggak ada udang jahe yang cocok sama saya gitu. Serius Mas. Maksudnya kenapa bikin udang jahe? Saya rela gitu nambah 2.000, 4.000 demi udang jahe yang enak gitu. Maksudnya kenapa jahenya nggak ditambahin kacangnya gitu? Iya. Maksudnya ya udah kan saya insomnia, terus nggak ada udang jahe yang pas gitu di saya. Makanya ya udah biar insomnia saya bisa menghasilkan aja, makanya saya coba jualan udang jahe gitu. Iya. Berarti itu Masnya resign dari pekerjaan? Akhirnya saya resign Mas, resign. Oh resign terus usaha wedang jahe? Iya, usaha wedang jahe saya. Oh iya. Dan sebenarnya saya lumayan seneng gitu awalnya, tapi kan saya bawa pikulan gitu kan kalau keliling? Iya keliling. Oh nggak mangkal? Nggak mangkal, saya keliling bawa pikulan gitu. Awalnya saya happy sebenarnya, cuman lama-lama kok ini pundak kiri saya miring ke bawah. Jadi geser gini Mas. Iya. Keberatan ya? Keberatan iya, dan ya namanya malam gitu kan kadang suka kalau takut ada suara dikit saya suka bawa lari gitu, makanya Oke, kalau saya bawa lari tuh suka bunyi pelentang-pelentang gitu Mas, soalnya Tupperware saya kan kaca tuh yang buat kacang sama roti itu tuh pelentang gitu Mas. Mas jangan menghina pekerjaan saya. Saya kenapa ketawa terus gitu? Saya tahu pekerjaan saya cuma udang jahe, cuman maksudnya ya tolong hargain saya aja sih. Iya. Ini saya merinding, saya takut. Ya udah, saya langsung ke pengalaman saya aja Mas ya. Boleh. Berarti pengalamannya pas Mas Lukman lagi keliling wedang jahe itu. Oh iya. Kan saya kalau jualan tuh udah pasti malam lah ya, malam menjelang subuh, bisa jam 12:30 gitu. Saya baru keluar rumah tuh? Baru keluar, ya. Soalnya ngelonin anak dulu kan, kalau sebelum jam 12 kan ngajarin, masih kecil lah, ngajarin baca gitu. Malam-malam? Iya, anak saya tidurnya malam. Oh iya. Ya gitulah, terus ini pengalaman saya, kalau saya pertama tuh jalan di kampung gitu. Ini di sana, di daerah mana sih Mas? Iya, di Jawa, saya di Jawa. Saya di Jawa lah pokoknya. Oh Jawa aja iya. Ya? Nah pokoknya sebenarnya sebelumnya saya ngerasa aman-aman aja. Cuman pernah ada momen saya pas lagi jinjing wedang jahe itu ada kuntilanak di atas pohon mengkudu. Kuntilanak di atas pohon mengkudu.
Pas Mas lagi keliling? Iya, pohon mengkudu. Saya juga bingung kenapa dia milih pohon mengkudu gitu. Cuman ya udahlah, maksudnya saya ini aja. Tapi pas momen itu kuntilanaknya turun lompat tuh, set. Saya kaget dong, saya kabur lari, saya tinggal tuh. Dagangannya saya tinggal. Saya bawa lari kabur. Saya kaget kan pas saya lari gitu. Saya nengok ke belakang, kuntilanaknya baik, Mas. Dagangan saya dibawain. Enggak beneran, Mas, dagangan saya dibawain. Oh iya. Dibawain sama dia, set. Dan ternyata Sampai kejar Mas lu. Iya, sampai itu. Enggak, dia nggak tahu nama saya. Dia nggak tahu. Pokoknya dia bawa lari. Dia sampai rumah saya ditaruh aja, ditinggal. Dia ternyata kayak mungkin emang lompat pengen ngapain kali, saya nggak ngerti lah. Pokoknya ditaruh. Masnya salah sangka ya, dikira mau nakut-nakutin. Ternyata bener baik, Mas. Dia makanya pas saya cek wedang jahe saya tuh nggak ada yang berkurang. Masih full. Masih full, tapi kacangnya berkurang sedikit sih. Maksudnya mungkin dia kan mau nyemil atau apa kan, kita nggak tahu juga. Ya gitulah, Mas. Tapi untungnya baik ya kuntilanaknya. Jadinya. Itu jarak antara pohon mengkudu sama rumah tuh jauh, Mas, kalau boleh tahu? Ya masih dekat lah, masih sekitar 825 meter. Oh, lumayan Iya. Enggak. Iya lumayan lah. Kan namanya orang nggak terbiasa begitu berat, tapi dia kuat ya. Makanya kuntilanaknya ya hebat lah kuntilanak itu. Terus Tahu udah singkat cerita ya udahlah selesai. Makanya saya kan selesai dari keliling kampung kayak gitu, pas ada momen itu saya ya udahlah saya pindah ke komplek aja, kayak lebih aman gitu. Oh, nggak keliling? Enggak, itu nggak lagi. keliling kampung lagi. Oh, gara-gara kuntilanak baik tadi tuh ya? Iya, saya pindah ke komplek. Udah, nah ini masalahnya gini juga nih. Saya nggak ngerti kenapa pas saya baru masuk komplek gitu, lumayan sepi, jam 1 lagi santai-santai, tiba-tiba dari pas saya lewat gini kan ada bapak-bapak di belakang manggil saya, Mas beli gitu. Pas saya lihat, bapak-bapaknya tuh tampilannya biasa, brewokan, kumisan, cuman nggak pakai baju, cuman dia pakai celana aja. Tapi pas telanjang baju saya perhatiin tuh putingnya cuma satu, puting bapak-bapaknya. Satu. Sumpah, Mas. Yang kiri doang. Yang kiri doang, kanannya kosong. Cuman yang saya bingung. Sini doang ada? Ya, yang kiri doang. Sininya nggak lolos aja gitu? Tapi ada bulunya satu. Masih ada satu bulu gitu. Cuma bulu aja? Bulu aja, nggak ada. Jangan nggak ada pentilnya, saya bingung anjing. Ngeliatnya lucu aja gitu. Cuman, iya, aneh. Iya, makanya kan, cuman maksud saya ya namanya dia bagaimanapun ya, dia customer gitu kan, pelanggan harus saya layanin gitu. Maksudnya masa iya cuman, saya nggak mau diskriminasi aja, masa cuman gara-gara, maksudnya saya mau ngelayanin cuman yang putingnya 2, yang putingnya 1 juga saya harus layanin dong. Betul Mas. Iya kan. Namanya pembeli ya. Pembeli, maksudnya pelanggan, ya gitulah. Kita harus beda-bedakan. Ya. Bener, maksudnya. Terus ya udah, akhirnya saya bikinin tuh. Dia mesen satu. Dia pesen apa? Oh, pesen udang jahe biasa. Emang Mas tuh khusus udang jahe doang? Iya, itu aja. Terus ya udahlah saya bikinin tuh 1 mangkok, saya kasih. Cuman pas saya naruh sendok, kata bapaknya itu, udah Mas sendoknya nggak usah. Ternyata dia langsung panas-panas tuh sama dia dikokok. Pas dia diminum gini, set. Keluar air dari yang puting kanannya itu. Gitu, roti, kacang. Gitu Mas, makanya serem banget sih. Iya, udah. Tembus dari putingnya itu, makanya. Udangnya keluar lagi, udang semuanya. Iya, semuanya keluar. Aduh, makanya dari situ saya sampai sekarang semenjak kejadian itu sempat viral kan di kampung saya. Jadi sejauh ini saya masih berhenti untuk muter keliling dari jadi jualan udang jahe itulah. Makanya sementara ini saya reparasi kipas angin dulu jadinya. Cuman ya kebetulan Mas agak namanya usaha kan, kita coba usaha Mas apa aja ya. Sekarang reparasi kipas angin. Iya, nggak ada yang salah dari reparasi kipas angin. Betul, makanya akhirnya ya udahlah pas saya berhenti. Itu semua jenis kipas Mas kalau boleh tahu? Iya, semua jenis kipas kok. Terima kipas apa terima, aja? Terima. Ya cuman pas saya cerita mungkin viral ya, akhirnya sampai ke Mas Alam dan Mas Alam manggil saya. Iya, betul itu. Emang iya. Jadi saya belum memberanikan diri untuk jualan udang jahe lagi lah. Gitu sih Mas. Terus setelah kejadian itu, Mas Lukman apakah mencari tahu dari daerah tersebut? Apakah dulunya ada cerita-cerita dari keluarga sekitar atau gimana gitu nggak Mas Lukman? Apa Mas Lukman pendam sendiri aja atau cari tahu gitu? Nah awalnya tuh saya sebenarnya pendam sendiri Mas, awalnya. Tapi lama-lama
saya penasaran juga gitu. Akhirnya udah saya cari tahu. Saya cari tahu banyak, ternyata pas saya ngobrol sama satpam di kompleks itu, dia ngomong karena awalnya itu dia seorang bapak-bapak biasa yang punya anak, cuman kebetulan istrinya udah meninggal gitu, udah nggak ada lah. Jadi otomatis dia nyoba-nyoba untuk nyusuin anaknya. Iya, gitulah mas, nyusuin anaknya. Ada ini ya. Bayinya gitu disusuin tiap hari gitu. Sama si bapak itu. Sama bapak itu Berharap akhirnya, keluar ASI. ya mungkin bapak itu berharap keluar ASI kan. Tiap hari digigitin sampai ada momen. Tiap hari digigitin. Iya. Karena mungkin momennya itu katanya bayinya itu gregetan. Kok nggak keluar ASI? Akhirnya digigit sampai putus mas udah. Makanya iya putus dan akhirnya bapak itu meninggal. Makanya isunya di situ sempat ada isu kalau malam gitu suka ada puting terbang-terbang gitu. Malu. Enggak kan? Iya. Kayak bahkan iya. Bahkan kasihan juga ada rumah nomor 21 yang diketok-ketok sama puting itu jadinya. Puting-puting Iya, menabrakkan diri itu gitu. menabrakkan diri cedar gitu. Cuman dihiraukan lama-lama udahlah. Ya mungkin ya bagi masyarakat yang baru pindah ke komplek, Iya. terus didatengin diketok-ketok puting itu, Puting. karena dia belum tahu cerita ya mungkin lalat biasa aja. Dipikir laron cacat aja, laron Iya, nggak ada nggak punya sayap aja, laron difabel aja dipikir. Itu kejadian tahun berapa mas kalau boleh tahu ya? Kejadian tuh tahun sekitar 1972 di bulan Juni tanggal 4 Juni 1972. Yes, 19. Saya masih ingat itu, bayangin sampai sekarang saya ingat. Masih merinding ceritainnya. Udah berapa tahun? Masih merinding. Ya mungkin Iya, tapi ada lagi mas yang ingin disampaikan? enggak sih, semoga ya saya sih cuman berharap gitu, semoga saya nggak diganggu lagi lah sama mereka kalau saya mau nanti suatu saat akan jualan lagi. Tapi usaha mas yang reparasi kipas sekarang ini aman aja, nggak ada gangguan atau? Aman, kalau untuk itu aman, tapi kurang gimana ya, kurang menjamin aja gitu. Iya, nggak ada yang dari saya pertama buka reparasi kipas sampai sekarang tuh nggak ada yang servis kipas. Berarti dari karena 1972 itu sampai sekarang nggak ada mas. Nggak ada. Karena kan emang di kampung dingin kan. Iya. Nggak ada kipas gitu. Nggak ada pikiran beralih gitu. Soalnya dari 1972 sampai sekarang itu nggak ada yang pakai jasanya mas. Nggak ada mas. Ya saya juga hidupnya udah dari bercocok tanam aja. Jadi tanaman-tanaman liar sekitar saya ambil gitu. Ya udah teman-teman. Itulah cerita dari Mas Lukman. Jadi dari sekian banyaknya cerita Mas Lukman, ada kesimpulan yang dapat kita petik dari cerita Mas Lukman. Ketika kita ingin berusaha atau kita ingin mencari nafkah, carilah tipe usaha yang tidak disukai oleh makhluk halus, seperti jualan tasbih atau dan lainnya. Mungkin itu aja Mas Lukman. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa di Pojok Misteri. Terima kasih mas.